Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini di kelompok kami ada beberapa anggota. Pertama ada Ridwan Abdul Aziz, kemudian ada Berianto, dan yang ketiga ada Rifa Kadafi. Di sini kami akan membahas tentang kecerdasan buatan dengan materi prolog. Dan kemudian ada pembahasan materinya. Materi di sini ada 4. Yang pertama pengertian prolog, dan yang kedua ada cara mendownload dan menginstal aplikasi prolog. Kemudian yang ketiga ada perkenalan lingkungan kerja, dan yang keempat ada penerapan kasus dengan tool. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian prolog. Prolog adalah kependekan dari Programming in Logic, yang berarti pemrograman logika. Pemrograman prolog menggunakan bahasa deklaratif, di mana bagaimana memberi fakta dan aturan untuk selanjutnya diselesaikan oleh prolog secara deduktif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dan materi yang kedua yaitu cara mendownload dan instalasi tool, yang akan dibahas oleh Ridwan Abdul Aziz. Kepada Ridwan Abdul Aziz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendownload dan menginstal Sui Prolog. Pertama-tama kita membuka browser yang ada, lalu searching download Sui Prolog, lalu tekan ini yang paling atas, lalu download sesuai dengan komputer yang kompatibel yang ada. Download. Oke. Terus open. Di sini langsung ke setup dari Sui Prolog tersebut. Lalu next, agree, next lagi, install. Tunggu sampai installnya beres. Finish. Lalu kita buka aplikasi tersebut, SYI. Terima kasih kepada Ridwan Abdul Aziz. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengenalan lingkungan kerja, yang akan dibahas oleh Berianto. Baik, terima kasih kepada Saudara Prasetyo. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya tentang pengenalan lingkungan kerja. Dalam pengenalan lingkungan kerja di SYI Prolog AMD 64 Multithread versi 9.0.3 ada menu File, Edit, Setting, Run, Debug, Have. Pada menu file terdapat konsul, yaitu untuk membuka pemrograman yang sudah tersedia, dan edit untuk mengedit pemrograman di SYI Prolog, dan new itu membuka project baru. Reload modify file yaitu untuk memodifikasi file. Ada navigator dan ada exit yaitu untuk keluar dari pemrograman SYI Prolog. Kemudian ada edit. Pada menu edit terdapat copy paste. Selanjutnya setting. Pada menu setting ada font, user init file, GUI preference. Pada menu font yaitu untuk mengubah suatu kata dalam pemrograman SYI Prolog. Dan selanjutnya ada run ada interrupt, new thread.
Dan ada debug. Debug untuk membantu menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di pemrograman. Ada menu help. Pada menu help terdapat about, help, browse, SYI manual, file, quick start, mailing list, download, extensions pack, XPC GUI manual, check installation, submit bug report. Dimana fungsi help ini untuk membantu kita jika terjadi suatu masalah di pemrograman SYI Prolog. Cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Berry yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, materi yang keempat adalah penerangan kasus dengan tool yang akan dibahas oleh Saudara Rival Radapi. Terima kasih kepada Prasetyo. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Nah, jadi pada aplikasi ini kita membuat sebuah program untuk mengidentifikasi ikan. Nah, pertama-tama kita mulai dengan kata mulai ya. Kata mulai ini kita akan gunakan untuk menjalankan programnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hipotesis dari ikan-ikan yang akan dicari nanti berdasarkan ciri-ciri yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai beberapa karakteristik dari ikan yang sudah kita tentukan di atas. Tapi sebelum kita menentukan karakteristiknya, kita harus menentukan dulu klasifikasi dari ikan-ikan tersebut. Jadi yang pertanyaan yang akan pertama kita berikan kepada user itu pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan klasifikasi dari ikan-ikan tersebut. Nah, seperti apakah ikan itu hidup di air laut atau ikan itu hidup di air tawar dan sebagainya. Nah, jadi setelah diketahui klasifikasinya, dia akan masuk ke salah satu aturan-aturan yang ada di sini sesuai klasifikasinya. Jadi misalnya klasifikasi yang kita ketahui tadi itu misalnya tawar dan juga omnivora. Dia akan mencari karakteristik dari misalnya di sini ikan maskoki sama ikan mujair, karena kedua-keduanya sama-sama merupakan ikan tawar dan juga omnivora. Selanjutnya yang di sini itu untuk pertanyaannya. Jadi di sini user bisa menjawab ya ataupun tidak. Mungkin untuk kode programnya segitu saja. Selanjutnya kita akan jalankan aplikasinya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan, kita masuk dulu ke menu konsul. Selanjutnya kita pilih file yang sudah dibuat tadi, lalu open. Setelah open, kita ketikkan mulai, dan harus diakhiri dengan titik. Enter. Untuk pertanyaan pertama, kita ditanya apakah ikan itu hidup di air tawar. Mungkin untuk yang pertama kita akan mencari dulu untuk ikan maskoki. Karena maskoki hidupnya di air tawar, kita jawab ya. Selanjutnya kita ditanya apakah ikan itu mempunyai ciri pemakan segala. Kita jawab ya. Kita juga ditanya apakah ikan itu mempunyai ciri tubuh pendek dan membulat. Kita jawab ya juga. Selanjutnya kita ditanya apakah ikan itu mempunyai ciri mata lebar dan besar. Iya. Selanjutnya apakah ikan itu mempunyai ciri berat mencapai 2 kg. Ya. Selanjutnya kita ditanya apakah ikan itu mempunyai ciri panjang mencapai 41 cm. Ya. Nah,
hasilnya muncul kalau ikan tersebut adalah ikan mas koki. Kalau kita mau mencari jenisnya lagi, kita ketikkan mulai lagi, ya, akhiri dengan titik. Untuk yang kedua ini kita akan mencari ikan hiu. Karena ikan hiu tidak hidup di air tawar, kita jawab tidak. Selanjutnya, apakah ikan itu mempunyai ciri hidup di laut? Kita jawab ya. Apakah ikan itu mempunyai ciri pemakan daging? Ya. Apakah ikan itu mempunyai ciri sirip punggung yang berdiri tegak? Ya. Apakah ikan itu mempunyai ciri sisiknya berjenis placoid? Mungkin ya. Apakah ikan itu mempunyai ciri berat mencapai 2.268 kg? Ya. Apakah ikan itu punya ciri panjang mencapai 600 cm? Ya. Dan jawabannya adalah benar, ikan hiu. Selanjutnya mungkin kita akan mencari ikan jenis yang ketiga, atau ikan yang hidup di dua alam. Pertama-tama kita ketikkan mulai lagi. Kita jawab tidak. Titiknya kelupaan. Selanjutnya kita jawab tidak juga. Titik. Nah, pertanyaan ini, apakah ikan itu mempunyai ciri hidup di laut dan air tawar? Kita jawab ya. Titik. Apakah ikan itu mempunyai ciri pemakan daging? Ya. Apakah ikan itu mempunyai ciri bermigrasi ke air tawar? Ya. Apakah ikan itu mempunyai ciri akan mati setelah bertelur? Ya. Beratnya mencapai 6 kg. Ya. Ya lagi. Dan hasilnya yang akan keluar adalah ikan salmon. Karena ikan salmon hidup di dua alam. Bukan dua alam, dua habitat, air laut dan air tawar. Mungkin segitu saja demo aplikasinya. Baik, terima kasih Saudara Ripal yang telah memberikan materi keempat tentang penerapan kasus dengan tool. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.